Jadi di sini kita udah bersama dengan narasumber kami. Nah, kita akan melakukan wawancara dengan anggota MPK SMA Negeri 33 Jakarta, Kania Aurelia Diva. Yuk, ikutin terus. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kegiatan P5. Nah, di sini kita mempunyai narasumber kita yang ingin kita wawancarai. Tapi sebelum itu, lebih baiknya kita kenalan dulu dong. Mohon maaf nih Kak, sebelumnya izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Mario Manggala dari kelas X6, nomor absen 416. Dan di sini ada teman saya. Ya, perkenalkan Kak, nama saya Faris Dari dari kelas 10. Nama saya Muhammad Zakimuddin dari kelas 10. Baik, selanjutnya kita kenalan ini dengan kakaknya, kakak dengan kakak siapa? Baik, jadi perkenalkan nama saya Kania Aurelia Diva, saya dari kelas 11 8. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi kita mulai saja ya untuk pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu kepada kakaknya. Untuk pertanyaan pertama, menurut kakaknya nih, apa sih arti dari demokrasi di sekolah itu? Jadi menurut saya demokrasi itu kan dia artinya memilih ya. Iya. Jadi artinya demokrasi di sekolah itu artinya seluruh warga sekolah berhak untuk memilih, misalnya dari pemilihan ketua OSIS dan lain-lain. Atau yang belum lama ini ada juga pemilihan buat wakil kepala sekolah. Cuman kita sebagai murid kan nggak ikut serta, jadi cuman guru-guru aja. Dan itu juga termasuk demokrasi di lingkungan sekolah. Oke, baik. Berarti demokrasi itu penting ya, apalagi untuk yang kegiatan di sekolah-sekolah. Iya. Nah, selanjutnya ini zaman ini kan semakin maju ya Kak. Pastinya yang paling utamanya itu dalam kemajuan zaman ini itu teknologi ya. Nah, menurut kakak nih, apa peran teknologi sih dalam demokrasi seperti pemilihan ketua OSIS MPK atau pemilihan Kepsek yang kemarin? Jadi saya izin menjawab, kalau dari yang pemilihan Kepsek kemarin kan karena saya atau kita sebagai murid nggak ikut serta dalam memilih, jadi saya kurang tahu ya. Jadi saya mau ngejelasin yang untuk pemilihan ketua OSIS dan ketua MPK. Kalau yang kemarin peran teknologi itu sebagai sarana untuk memilih, karena kemarin waktu pemilihan ketua OSIS dan MPK kan menggunakan tablet, jadi bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk sarana pemilihan ketua OSIS dan MPK gitu. Oh, contohnya kayak contoh kemarin itu e-voting ya? Iya, Gitu. e-voting. Nah, untuk pertanyaan ketiga mungkin akan dibawakan oleh teman saya, itu Faris. Ya Kak. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana sih menurut Kakak pemungutan suara secara e-voting? Menurut saya pemungutan suara secara e-voting ini artinya kita memanfaatkan teknologi yang ada dengan baik ya, karena e-voting ini juga ada plus minusnya sih sendiri. Cuman buat di sini saya ngelihat dari sisi positifnya tuh, yang pertama kalau misalnya kita pakai e-voting pasti dia lebih efisien secara waktu, lebih cepat kan. Kalau misalnya kita kertas kan harus hitung satu-satu dan manual. Kalau misalnya pakai e-voting kan udah dari teknologinya sendiri, jadi kita udah langsung terima hasil ya gitu kan. Nah, terus juga bisa lebih hemat biaya dan itu sih, hemat biaya sama hemat waktu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di mana SMA 33 kita ini sudah melakukan pemilihan pengurus OSIS MPK secara e-voting nih. Nah, hal apa lagi yang kira-kira harus ditingkatkan dalam pemilihan tersebut Kak? Kalau yang harus ditingkatkan ya, Iya Kak. kalau dari e-voting ini kan tadi udah saya bilang kalau misalnya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kalau untuk dampak negatifnya ini mungkin dia harus ditingkatkan lagi dari segi keamanan dan efisiensi dalam waktunya, karena bisa jadi dapat paya nggak menghambat juga proses pemilihannya gitu. Segitu aja. Ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana sih tata cara pemilihan secara e-voting itu?
Tata cara pemilihan ini maksudnya tahap-tahapannya ya? Iya Kak. Kalau Everton sendiri sih kemarin karena dia dipegangnya sama yang kakak kelas 12, jadi saya kurang mengikuti ya, karena waktu Everton juga sebenarnya saya nggak masuk karena lagi sakit. Tapi setahu saya tuh pasti mereka kalau nggak salah ya, kalau tahun lalu saya ikut foto menggunakan gym, jadi nanti dikasih nama sama apa ya, kalau nggak salah ada kodenya gitu ya. Tapi saya kurang ngerti sih kalau misalnya yang kemarin itu gimana, karena saya nggak masuk lagi sakit. Jadi setahu saya tuh ya pakai G-form, udah sih gitu doang. Berperannya juga untuk kelas 12 ya. Iya, yang ngurusin itu Yang semua ngurusin. kelas 12. Oke. Berarti ternyata bener ya, teknologi itu semakin berkembang guys, dan juga bisa dipergunakan dalam demokrasi lingkungan sekolah. Contohnya kayak kakak-kakaknya ini sebut, yaitu seperti kegiatan pemilihan ketua OSIS MPK dilakukan dengan secara voting gitu. Nah, baik, terima kasih sebelumnya kepada Kakak Nia atas jawaban serta juga pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih ya. Ternyata demokrasi itu juga penting loh. Dari perkembangan teknologi, kita bisa lebih mudah gitu untuk memahami tentang bagaimana pentingnya teknologi dalam pemilihan OSIS MPK di era demokrasi ini. Mungkin itu saja ya pertanyaan serta juga jawaban dari Kakak Nia. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kembali karena telah meluangkan waktunya Kakak Nia nih. Mohon maaf sebelumnya. Dan juga saya akhiri dengan wawancara kegiatan kali ini. Ada pertanyaan mungkin dari kalian? Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara sebentar kak? Kelima. Boleh. Aku mau kenalin diri dulu ya. Nah, kenalin nama aku Najwa, aku dari 10 Boleh mungkin kenalan diri kamu? Oke, halo aku Dinda. Dina dari kelas 10 berapa? Kelas 12. Oke. Dit, tunggu waktunya banget ya. Aku pengen nanya, pendapat kamu apa sih itu demokrasi? Demokrasi itu suatu kegiatan di mana semua masyarakat itu bisa bersuara tanpa memandang kalangan manapun, dan pasti bisa menghasilkan suatu suara yang yang menghasilkan suatu suara dari segala opini dari berbagai masyarakat gitu sih. Oh ya, benar-benar. Berarti pendapat seseorang untuk menyuarakan pendapatnya dia, seperti itu. Terus menurut kamu nih, kan sekarang kan teknologi udah maju banget ya, udah masanya masa teknologi gitu kan. Menurut kamu nih, apa sih peran teknologi dalam bidang demokrasi pada saat ini gitu? Pastinya penting banget ya, karena kan buat zaman sekarang itu kita berkembang gak hanya dari sosial aja. Apalagi sekarang teknologi udah canggih banget, itu penting banget karena dengan teknologi kita bisa lebih luas lagi nih wawasan kita untuk bisa saling sharing atau komunikasi, menyampaikan suatu informasi kayak gitu sih. Oke, seperti itu ya. Mungkin itu aja sih untuk pelayanan aku. Makasih ya, maaf ganggu waktunya. Bye-bye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nesha. Dan sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama saya ini dari kelas 12 IPS 6. Oke. Jadi sini aku mau nanya nih kak, menurut kakak apakah teknologi dalam demokrasi itu penting untuk pelajar? Penting karena dapat memberikan berbagai manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam proses demokrasi. Jadi segitu aja pertanyaan, makasih ya kak. Halo guys, di sini aku sama siapa? Angel Tegasana dari kelas 3. Oke, Angel. Mungkin aku mau kenalin dulu ya. Nama aku Najwa, aku dari 10-6. Di sini aku pengen wawancara sama kita kelima. Menurut kamu teknologi itu apa? Tapi dia ngerti loh bahasa gue waktu dia bilang gini. Aku itu benda alat yang memang banyak digunakan manusia untuk melakukan berbagai macam bukti. Terus satu pertanyaan lagi, ini gampang banget. Menurut kamu peran teknologi dalam demokrasi itu gimana? Kayak kemarin kan pemilihan presiden itu kan ada yang beberapa pakai teknologi juga, ada yang pakai HP untuk mengisi formulir atau apapun. Kamu
berarti persebaran teknologi itu sangat mempermudah ya kita Iya, benar. dalam demokrasi ini. Kayak gitu aja. Makasih ya Mas waktunya. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, hasilnya kami buatkan menjadi maket. Maket ini adalah model miniatur atau tiruan dari objek bangunan yang diperkecil dengan skala tertentu. Tujuan kami membuat maket agar memperjelas bagaimana tata cara pemilihan ketua OSIS MPK sebagai bagian dari demokrasi dengan penggunaan teknologi pada medianya. Mulai dari pengambilan PIN, kemudian berbaris dengan tertib dan santun, memilih kandidat dengan teknologi, tepatnya laptop atau tablet sebagai medianya, hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai bukti bahwa sudah melakukan pemilihan.